wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiratno dalam program Bincang Kampus edisi Jumat 29 Agustus 2025. Dan hari ini kita akan kemudian berdiskusi ya bersama teman-teman magang dari Universitas Negeri Makassar, di mana selama kurang lebih 2 minggu mereka sudah turut meramaikan ruang redaksi Tribun Timur. Dan kemudian apa saja yang telah mereka dapati, skill baru apa yang bisa mereka bawa ke dunia pendidikannya atau juga dunia pekerjaannya nanti, semoga bisa terimplementasi ya dengan baik apa yang sudah mereka dapatkan. Dan mungkin ada kejutan-kejutan yang mereka rasakan selama magang di sini, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sudah bersama kita ada Andi Indar Novalia dari ujung kanan. Hai, Icul. Oke, ini ada sedikit perbedaan ya, nama lengkap dan juga nama panggilan. Ini spesial untuk teman-teman berkenalan juga. Di ujung sana ada Andi Indar Novalia, dipanggil Icul. Oke. Oke, di samping Icul ada Andi Sofia Lutfia, biasa dipanggil Popep. Hai Popep. Di samping Popep ada Masyita Syahid Warahma, biasa dipanggil Macita. Macit ya. Oke, dan di samping Macit ada Rizky Nabilawati, biasa dipanggil Nabila. Oke, Bila. Oke, baik. Kita tes semangat dulu, semangat sore hari ini? Semangat! Oke, sudah siap? Siap. Magang redaksi? Bukan main! Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Kayaknya masih belum panas ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena tadi pengantarnya Vio, kalian sudah selama 2 bulan, 2 minggu, sudah berkenan untuk memilih Tribun Timur. Dan kita mau berkenalan terlebih dahulu, dimulai dulu dari Icul, boleh ya? Icul, perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alina Novalia. Kalian bisa panggil Icul, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dulu. Oke, di samping Icul yang paling ceria ada Popep. Popep karakternya gimana nih? Oke, silakan Popep. Halo. Perkenalkan nama saya Andi Sofia Lutfia, biasa dipanggil Popep. Oke, hai Popep. Mana nih suara dari belakang layar? Oke, di samping Popep ada Macit. Macit, ayo. Hai Tribuners, perkenalkan namaku Masyita Syahid Warahma, akrab disapa Macit. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepuk tangan buat Macit. Dan tak kalah keren ada Nabila. Silakan Nabila. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Nabilawati dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Di Tribun itu saya dipanggil Bila, biasa juga dipanggil Iki Nenek. Atau biasa dipanggil sayang, dipanggil makan. Dipanggil apa lagi? Dijemput sayang. Oke, iya. Jadi hari ini kita sudah bersama 4 teman-teman dari Universitas Negeri Makassar dari Prodi Bisnis Digital. Nah, adakah korelasi dari bisnis digital dengan magang di Tribun Timur menurut kalian? Ini pasti berbeda-beda, ada yang pro, ada yang kontra. Dimulai dari Bila dulu. Bila, ada nggak korelasi dengan skill yang kamu punya, tugas yang kamu punya di Tribun Timur itu dengan kuliah kamu? Kalau jadi operator itu Kak, pertama kali ini, terus pas masuk di Tribun itu, pertama aku lihat masuk di studio, kaget kayak, banyaknya yang dipencet-pencet. Banyak tombol ya? Bisa aja ini atau tidak. Terus selalu Kak tanya Kak Sakli kalau anak magang yang sebelumnya itu berapa minggu Kak? Terus Kak Sakli bilang 2 minggu. Terus saya usahakan itu supaya lebih cepat lagi belajarnya dari anak magang yang sebelumnya. Jadi seminggu jika saya belajar. Betul loh, jadi teman-teman Tribuners yang mungkin menyaksikan program kita selama 2 bulan terakhir itu biasanya ada ada alih tangan dari Bila ini karena dia yang mengoperasikan sebagai operator. Jadi belajar selama 1 minggu karena menjadi semangat juga untuk bisa mempelajari lebih cepat dibandingkan teman-teman lainnya. Oke, selain Bila ada Macit juga. Macit di posisinya di Tribun Timur itu belajar sebagai apa? Kalau saya awalnya itu jadi reporter, terus voice over juga, dan juga terakhir ini baru-baru 3 minggu terakhir ada jadi editor. Jadi ada 3 job desk ya, bidang divisi yang kamu pelajari. Nah, tapi alasan kamu memilih Tribun Timur karena apa? Awalnya itu Kak dari rekomendasi teman-teman yang pernah
magang di sini. Juga ada dari rekomendasi dari cutting dan juga dari dosen. Jadi kita sebenarnya awalnya bingung Kak mau magang gimana. Ada 2 pilihan, tapi alhamdulillahnya pas masukkan surat ke sini responnya cukup cepat. Jadi akhirnya di sini. Di sini. Oke, jadi memang dari awal sudah memilih Tribun Timur dong ya? Iya. Oke, terima kasih sudah memilih Tribun Timur. Kalau Popep dan Icul ada jawaban berbeda atau hampir sama, ikut-ikut teman atau gimana? Sama saja. Hampir sama saja. Waduh, ini cari aman ya teman-teman. Tapi apa yang menjadi suka duka dari Popep? Ini langsung tanya suka duka nih. Suka duka Kak. Suka duka selama magang, terus memilih Tribun Timur kan pasti ada alasannya. Kalau suka dukanya itu kadang kalau bagian operator itu kan saya ini di rolling baru 1 bulan. Pas itu nih baru di situ saya belum mahir. Jadi kayak masih takut-takut pas bagiannya di operator. Oke, itu yang menjadi duka atau suka? Duka. Kalau sukanya yang bagian itu mana? kayak banyak dikenal orang, entah itu Betul. dari UMI, dari Unhas. Terus apa lagi? Semakin akrab sama orang yang tidak orang yang baru. Kayak dulu saya itu orangnya pemalu banget gitu. Kayak sekarang ternyata begini jadi kayak Begini jadi. kayak begini jadi kayak rasanya punya banyak teman. Jadi tambah teman, tambah relasi juga, ya. Jadi sudah berubah menjadi ekstrovert. Sedikit. Oke, kalau Icul ada perbedaan nggak? Apa momen yang paling berkesan bagi Icul selama magang di Tribun Timur? Selama magang di Tribun Timur itu bisa belajar banyak hal. Mulai dari dulunya tuh nggak bisa berkenalan sama orang-orang yang nggak dikenal. Sekarang karena ada kewajiban dari mentor untuk turun meliput, jadi ada sedikit 1 langkah lebih maju. Oke, satu langkah lebih maju kemana? Ke sampai kiri, sampai kanan, depan? 1 langkah untuk lebih bisa berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi ada perbedaan sebelum Ada, Kak. Icul Banyak magang? banget. Oke, apa saja mungkin pointernya yang boleh disebut? Siapa tahu juga jadi catatan buat teman-teman yang mau magang juga di Tribun Timur ya. Siapa tahu bisa seperti Icul. Sebelum disuruh turun meliput itu nggak bisa berinteraksi dengan orang luar, itu semisal kayak nggak bisa buka percakapan, obrolan. Tapi karena dipaksa dengan kewajiban turun meliput ya kayak muncul dari pikiran sendiri untuk bertanya. Jadi bahan pertanyaannya udah langsung ini ya, Iya. otomatis gitu. Iya. Oke, dan kenapa Icul memilih Tribun Timur dibandingkan instansi lainnya yang ada di luar? Apalagi kan ini kalian punya basic adalah digital, bisnis digital. Nah, kenapa bukan ke perusahaan-perusahaan yang juga memang bergerak di memang digital langsung, pure digital? Karena sama seperti Macit, rekomendasi dari dosen, teman-teman yang sudah magang di sini sama cutting. Jadi ya ngikut saja. Ngikut saja. Tapi akhirnya juga berbuah manis. Kenapa Bila? Ada mau tambahkan? Itu juga mate awalnya itu rekomendasi dari teman-teman bilang di Tribun itu asik, baru kayak banyak dikerja Kak begitu. Terus sampai di sini kita mau di bisnis. Oke. Dibawa, iya. Ya. Terus yang saya hubungi itu ternyata Kak Arni orang redaksi. Saya dimarahi atau itu ditelepon sama Kak Arni bilang, kenapa hubungi Kak, baru saya ini orang redaksi. Baru kau teman-temanmu kan yang pertama kesini pembekalan Icul dan Popep pergi pembekalan 3 hari. Terus ini berdua bilang saya mau di bisnis, padahal itu hari mau pembekalan Kak. Gitu. Oke, jadi Tribuners ini Bila sedang menceritakan bagaimana kemudian sampai bisa magang di sini ya. Pertama memang tertarik untuk di bagian bisnis karena kita memang ada divisi bisnis atau sektor bisnis dan juga sektor redaksi. Nah, mereka ini khususnya di sektor redaksi dan pertanyaan penting juga bagaimana kemudian kalian gambarkan first impression ketika masuk ke ruang redaksi. Wow, katanya. Bila dulu berarti. Silakan Bila.
Bagaimana suasana yang kamu baca ketika baru masuk nih hari pertama? Kalau saya hari pertama Kak, dikasih kayak orang bodoh. Pas masuk kan itu hari sama Kak Macit berdua ke sini, terus pas sampai di bawah pembekalan dulu Pak, pembekalan kita tuh Icul dulu sama Popep, terus hari ke berapa Macit pembekalan? Kedua terus pembekalan datang semua kita Kak. Kak Ririn, Ya. Kak Ririn dulu ditemani ketemu, terus Kak Ririn itu bilang, oh perkenalkan saya OB di sini. Besoknya datang, kayak tanggal 16 itu resmi kayak masuk itu Kak. Besoknya datang Kak Ririn sama Kak Umin dibawa di bisnis. Dia panggil, bilang kau yang kemarin bilangin ke OB tuh, baru ternyata Kak Ririn yang bilang sendiri. Ya. Jadi bilang, kenapa orang-orang redaksi begini Dik? Nah, candaannya orang redaksi begini toh. Nah, terus pertama aku juga kesini, kayak aku bilang, kenapa orang-orang redaksi tuh kalau ada makanan kayak tapi sampai sekarang saya ikut-ikut juga Kak, begitu kalau ada makanan paling depan. Budaya di redaksi itu ada istilah serbu-serbu memang ya. Oke, dan itu juga sudah dijalankan oleh Bila ya sama teman-temannya. Ya. Semua kayak di sini semua. Ya, setuju ya. Oke, Macit, ada yang beda nggak first impression ketika masuk ke ruang redaksi, dan apa yang menjadi culture shocknya? Awalnya itu karena rekomendasi dari teman-teman, mereka bilang itu kalau di sana itu kita cuma ngedit konten, bikin konten, jadi talent. Jadi digambaranku, dunia digital semua. Ternyata sampai di sini kita diperkenalkan dengan semua serba-serbi dunia jurnalis yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan sebelumnya, seperti jadi reporter, voice over. Yang awalnya suaranya kita masih seperti cempreng, jadi bisa kebentuk lama-lama. Terus banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Yang ekspektasi itu tuh kurasa kayak takutku di kantor karena suasananya terlalu tegang, mungkin ternyata beda sama sekali. Di sini tuh kuat sekali bondingnya karena mungkin kita ada pembekalan 3 hari Kak, jadi memang cukup lama bondingnya, dan ya selama di sini sangat seru. Oke, jadi ini gambarkan buat Tribuners, bonding yang dimaksud Macit itu kayak gimana? Dari 3 hari itu yang paling berkesan bentuknya kayak apa? Kayak pas awal itu kami cepat sekali akrab sama pertama Kak Umi, Kak Arni, terus Kak Umi, Kak Ririn, terus seru sekali Kak karena awal-awal itu kami langsung diperkenalkan sama anak-anak magang sebelumnya itu makan di rooftop. Itu katanya ciri khasnya anak magang di sini makan di rooftop kalau makan siang. Terus dekat sekali Kak, nggak tahu kenapa cepat sekali dekat di 3 hari dengan anak-anak sebelumnya. Tapi setelah itu mereka cepat sekali keluar. Solidaritasnya tinggi berarti ya. Betul, Kak. Oke. Kalau Popep gimana Popep? Apa yang kemudian kamu bayangkan ekspektasinya terhadap ruang redaksi di Tribun Timur dengan pertama kali yang Popep lihat? Pas pertama kali itu yang saya lihat itu seperti kukira itu redaksi itu kerjanya kayak bisnis juga di bawah, kayak kerjanya begitu Kak. Edit ternyata ada macam-macam, kayak jurnalis tadi yang dibilang Macit, meliput, pergi voice over atau buat berita kayak begitu sih Kak, yang berbeda. Ternyata yang di sini memang kerjanya sangat-sangat beda memang dengan yang dibawa gitu. Oke, jadi kalau Popep bisa gambarkan untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan kita ini, atau mungkin ini juga sebagai tanggung jawabnya Popep ya, sudah magang di sini, mau kasih tahu ke orang tua, bagaimana magang di redaksi itu bukan main seperti apa? Maksudnya Kak? Oke, terlalu tinggi ya bahasanya ya. Icul mengerti nggak Icul? Oke, Icul dulu ya. Iya, bagaimana Icul dan Popep menggambarkan magang di redaksi Tribun Timur itu bukan main? Bukan main, seru. Dari segi apanya? Seimbang serunya sama sibuknya juga. Oke. Kayak ada waktunya bercanda, di waktunya fokus. Gitu. Jadi makanya bukan main itu karena bisa seimbang ya, life balance ya, antara hiburan dan juga pekerjaan. Nah, kalau Popep jawabannya sama atau beda? Sama juga. Kayaknya Popep cari aman ya dari tadi. Gimana nih teman-teman?
Nanti teman-teman yang lain iri. Coba mungkin Popep bisa ekspresikan ya perasaannya bagaimana bisa berkumpul dengan teman-teman di sini, teman-teman yang memang dari sejurusannya dengan teman-teman yang belakang layar ini. Ini udah ya antusias. Mau sebut satu-satu juga nggak apa-apa, Popep. Silakan Popep. Awalnya itu saya tuh orangnya kayak kurang agak malu sedikit, agak pemalu sedikit ya, kayak kurang bicara juga. Tapi ini teman-teman yang lain kayak dirangkul temannya, kayak diajak bicara, ditanya-tanya, kayak mulai berteman begitu Kak. Baru banyak sekali itu tadi yang aku bilang, kayak banyak yang ku kenal, yang dulunya saya orangnya kayak sedikit teman, sekarang sudah lumayan. Kayak gitu. Jadi sekarang second akunnya udah banyak ya temannya. Tiap hari. Oh iya tiap hari katanya upload story. Berarti ada perkembangan dong kalian melihat Popep ya? Iya. Berkembang sekali. Berkembang. Oke. Kita tanya dulu Popep. Popep ini rutinitasnya, maksudnya apa yang Popep lakukan setiap hari? Mungkin dari bangun pagi itu jam berapa? Rutinitasnya selama magang lah. Boleh kita tahu itu kesibukannya Popep selama magang kayak gimana? Kalau bangun pagi kan datanya di kantor ini jam 9. Datanya di sini absen. Kayak absennya kayak lucu. Iya, gimana tuh lucunya? Kayak beragam gitu. Kayak kadang ada fotonya yang kayak buat superhero, yang kemarin ada cari warna yang hijau apalah. Terus kalau di sini kayak pertama itu di editor kan saya di situ dulu 1 bulan lebih lama di operator. Saya situ dulu di editor, yang diajari yang mentor saya itu Kak Faiz. Oke. Kak Faiz ajar apa aja buat Popep? Entah itu hot news, Tribun Viral, dan thumbnail. Jadi proses editing untuk di-up ke YouTube ya? Ya, YouTube Kak. Oke, YouTube Tribun Timur. Kalau di operator itu diajarkan juga live relay. Oke, live relay. Apa lagi di live koran, live update, dan hot news. Oke. Tepuk tangan dulu buat Popep. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, Popep ini kan rutinitasnya tadi bangun pagi, terus kemudian siap-siap ke kantor. Absennya jam 10. Iya, jam 10. Terus beragam cara untuk isi form absennya itu ya. Tadi ada mungkin banyak, pokoknya dari Live relay. Nah, itu kan berarti ada waktu-waktunya kan? Siangnya itu setelah makan siang? Ya, sudahnya makan siang baru saya ke live relay. Oke. Jadi dari 2 job desk yang pernah Popep emban, ada editor dan juga operator. Yang mana yang paling Popep suka? Suka semua jika sebenarnya, cuma kalau di operator kan masih belum lincah. Iya. Mungkin kalau lincah nih, saya sudah kayak apa deh? Sudah sombong? Suka nih kayak mahir nih lah di bidang itu. Tapi kalau editor itu kayak apa deh? Kalau kan agak lambat kerjanya, cuma harus dilihat di naskah-naskahnya yang dibilang Kak Vio. Iya. Itu sih Kak. Ya, yang aku suka itu di editor karena Suka di editor. karena lama itu, ya lama jadi kayak pasti tidak tahu banyak tahu, sedangkan di operator kan masih dibilang baru 1 bulan, belum Baru mau 1 bulan? Iya, baru mau 1 bulan, kayak belum terlalu lah. Baru mau 1 bulan. Oke, kalau terima kasih Popep. Kalau Icul rutinitasnya
atau job desknya yang sudah dikuliti oleh Icul, ada job desk apa saja? Kalau dari rutinitasnya sama seperti yang lainnya itu tetap masuk jam 10 dan disuruh juga absen yang konyol-konyol. Konyol-konyol ya, kocak-kocak. Ya kocak. Ya, Baru kalau untuk job desk itu saya sosial media spesialis. spesialis Kak. Dimana di situ kita disuruh ambil video dari beberapa video viral lainnya di sosmed. Habis itu kita yang edit-edit, kasih thumbnail Tribun Timur, habis itu upload, habis itu kirim ke Kak Arni, tinggal Kak Arni yang upload di sosmednya Tribun, gitu sih. Dan Jadi ada alurnya gitu ya? Iya. Dan sama VO juga. VO. Iya. Nah, jadi yang paling disenangi Icul sampai sekarang ini, apakah upload di sosial media, voice over, atau buat naskah? Kalau buat naskah tidak. Oh, nggak Kak. pernah? Iya. Jadi apa yang saya senangi itu ya sosial media analisis Kak. Sosial media spesialis. Wih, keren mau jadi analisis nih, analis. Karena itu di job deskku Kak satu-satunya dan tidak pernah di rolling. Oke, jadi bersyukur juga tidak pernah di rolling atau malah berharap sebenarnya? Bersyukur Kak karena saya orangnya susah sekali masuk kalau diajar. Jadi kalau misalnya masuk di operator atau editor lama sekali tuh pasti aku pelajari. Oke, jadi manfaat yang sudah dirasakan Icul selama ada satu job desk 2 bulan 2 minggu magang ini apa yang paling berdampak sama Icul? Ya manfaatnya itu ya mungkin dari lebih tahu banyak berita, sama lebih mahir juga edit-edit yang terkini, update gitu ya? Iya, sama mungkin terlalu reels Instagram, TikTok lebih mahir ngedit di sana. Ngedit. Biasanya ngedit pakai apa, Icul? CapCut, CapCut. 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 Oke. Iya, Icul, kita tes ini ya. Tes. Ih, jangan. Jangan ya. Tes pengetahuan Icul. Oh, Sosmednya kreatif. Tribun Timur apa aja? Sosial medianya Kak, itu TikTok, Instagram, Facebook, sama YouTube. Itu. Bisa disebutkan? Apanya followersnya? Enggak usah wede, nantang ya. Enggak, sebutkan nama aja buat Tribuners ketahui. Jadi bukan cuma YouTube aja yang Tribun Timur punya. Jadi bukan hanya Tribun Timur satu YouTube besar ini dengan tribuntimur.com kan. Nah, ada sosial media lainnya apa nih kalau dari Tribun Timur? Nggak tahu Kak. Enggak, TikTok apa namanya? Tribun Timur, Oke. Instagram juga Tribun Timur. Baru Facebook Tribun Timur Online. Online. Apa lagi? Ih, Iya, udah benar. Ya, Oke, tepuk tangan dulu. Udah benar jadi sosial media spesialis. Oke, kalau Macit, kayaknya ini Macit kalau dari wajahnya adalah seorang penulis ya, penulis naskah, benar nggak? Oke, bagaimana keseruannya bisa menulis naskah dan kemudian di-up beritanya di media online maupun juga media sosialnya Tribun Timur? Wah, awalnya tuh banyak sekali struggle yang saya rasakan di penulisan naskah, apalagi tuh strukturnya sangat banyak dan pastinya berbeda dengan menulis biasa. Kita harus isi berita dengan informasi yang aktual, faktual, dan itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan tulisan tak. Terus hal yang paling sangat struggle juga pada saat ketika mau menulis tapi kita harus turun lapangan dulu. Kita harus meliput langsung, ketemu dengan narasumber, apalagi biasa juga pernah kejar-kejar narasumber. Nah, itu adalah part terseru tapi cukup struggle juga Kak kalau di lapangan itu. Jadi boleh diceritakan mungkin yang part terstruggle itu buru-buru dengan narasumber itu pada saat mau wawancara terkait apa? Pada saat donor darah di Karebosi yang diinisiasi oleh Tribun Timur juga. Pada saat itu saya disuruh untuk meliput tokoh penting juga di sana, dan pada saat itu dia sudah mau pulang. Ada partnerku namanya Sarah, kita sama-sama pikirnya tuh mereka sudah mau pulang, ternyata dia cuma mau simpan barang, jadi kita hampir kayak keliling itu Karebosi untuk cari beliau ya? Ya, ternyata dia di parkiran. Oke. Lancar Berarti aja. pasti ada momen lainnya selain pada saat mewawancara di Karebosi itu. Ya. Yang paling seru juga menurut Macit yang tidak bisa dilupa, Pak. Oh, waktu itu di pasar. Oke, pasar. Pernah meliput di pasar. Itu kan, waduh Kak, sempit sekali tuh ke pasar di samping. Terus
Cukup padat Pak. Pak. Oke, karena ada iklan yang lewat ya. Cukup Lanjut. padat. Lanjut. Lanjut. Cukup padat. Ada penjual, apalagi Ada sempat- pedagang, iya, pembeli. saya sempat kena percikan air ikan. Oh my Pada saat itu, God. becek-becek, pakai celana ini putih. Seru sekali tuh Kak. Baik sekali sih Kak, yang tidak bisa dilupakan kalau momen meliput, apalagi kadang juga ketemu dengan narasumber yang tidak ingin Diwawancarai, Ya. dimintai keterangan. ada juga yang dimintai keterangan tapi tidak mau didokumentasi Oh, biasanya. oke. Dan itu kita juga harus menghargai sih Kak, privasi seperti itu. Dan kemudian banyak sekali yang saya temukan insight baru ketika bertemu dengan orang baru, karena memang cara berpikirnya berbeda. Saya bisa mengetahui banyak opini yang berbeda, dan jadi reporter itu tidak gampang ternyata, bukan hanya sekedar memberi pertanyaan, tapi juga bagaimana basa-basi, cari topik. Pernah juga saya pada saat donor darah di Karebosi itu saya wawancara seorang tunanetra. Oke. Dan itu harus ekstra hati-hati Kak, Betul. apalagi berbicara dengan tunanetra itu saya awalnya sungkan sekali Kak, Takut tapi ada yang tersinggung iya, gitu ya. tapi ditemani juga dengan partnerku lagi Sarah, jadi kami bisa kompak. Oke, jadi memang partner atau teman Iya. sekelompok gitu ya, Iya. setim itu sangat berkontribusi besar Iya, juga betul, bagaimana kita juga bisa hebat di lapangan. Gitu. Iya, Oke, terakhir Bila, mengenai job desk dan kemudian manfaat apa yang sudah dirasakan Bila, apakah kemudian bisa diimplementasikan nanti di dunia kerja menurut Bila kira-kira? Kalau saya Kak di sini sebagai operator, sekretarisnya Kak Raul, Oke. sama kerja rekapannya Kak Arni, rekap reporter. Jadi kakak reporter kalau kurang gaji tak berarti gara-gara saya. Oh, wah ini buka-buka kartu sendiri ya. Jadi bebannya ada di Bila semua ya. Iya. Nah, terus yang paling berkesan dari 3 job desk yang kamu sebutkan itu yang mana menurut Bila? Kalau yang paling berkesan itu Kak reporter, karena susah. Pertamanya susah sekali Kak. Kupikir deh kalau salah-salah ini baru kau tahu bilang live gitu. Kalau salah-salah ini deh dimarahin lagi sama Kak Sakli atau Kak Mul. Terus Katanya nggak pernah dimarahin. nanti dimarahin Kakak kalau Oh, salah. takut dimarahi. Iya. Khawatir dimarahi. Iya, Kak. Berarti yang paling berkesan adalah menjadi operator pada saat live. Iya. Oke, ya. Boleh kamu sebutkan dan Yes. mungkin mau memberikan pesan atau harapan kepada kakak-kakak mentor yang sudah menaungi Bila sampai saat ini? Oh. Iya. Untuk Kak Sakli, Kak Mul, semoga Lancar kerjanya. Iya, lancar. Lancar Kak kerjata. Terus Rasakan itu juga mungkin Kak. Lancar kerjanya. Iya. Mungkin ucapan terima kasih. Oh iya, terima kasih semua Kak. Mentor Kak. Iya, mentor-mentornya siapa? Sebutkan kemudian bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap perubahan positifnya Bila. Pertama saya mau berterima kasih kepada Kak Nofra karena Kak Nofra yang kasih nomornya Kak Arni untuk dihubungi masuk di sini Kak. Oke, terima Iya. kasih Kak Nofra. Kak Nofra. Terus saya mau berterima kasih kepada Kak Arni, Bunda Arni, karena sudah banyak mengajarkan selama kami di sini. Terus saya mau berterima kasih yang ada di studio, Kak Sakli, Kak Mul, Kak Vio, Kak Ilu. Mau berterima kasih kepada Kak Rara, Kak Uming, Raka, Kak Ririn, Cipoy. Siapa lagi Dik? Itu Siapa aja lagi? mungkin Kak. Itu aja. Iya. Mungkin nanti kalau diingat lagi baru ini ya. Baru disebut ya. Oke, terima kasih Semuanya Bila. Kak di redaksi. Kalau Macit gimana? Mau beri kesan-kesan mungkin ketika bertemu mentor, terus kalian punya first impression dengan mentornya kayak apa? Dan apa yang ingin disampaikan buat mentor-mentornya? Pertama-tama untuk mentorku yang dari awal itu Kak Arni, yang awalnya saya pikir wah
takut sekali Kak sebenarnya sama Kak Arni awalnya karena cukup tegas, tapi makin kesini makin merasakan kalau Kak Arni itu ketegasannya untuk mendidik kami, apalagi bukan hanya dari materi pembelajaran dan lain sebagainya, tapi juga pendidikan dari karakter kami, mendidik karakter kami, mendidik kesiapan mental kerja kami, apalagi kita Gen Z ini sangat awam dengan sangat awam dengan dunia kerja Kak. Tapi di sini kita benar-benar diperkenalkan dengan begini loh, kita sebagai pekerja harus sigap, harus cepat, harus cekatan, harus bisa intinya harus cepat tanggap intinya. Terus mentor-mentorku yang lain ada Kak Uming di bagian voice over. Mungkin kalau bukan karena Kak Uming yang selalu tugaskan saya voice over, mungkin suara-suaraku yang dulunya masih cempreng sekarang alhamdulillah sudah kebentuk sedikit. Dan itu terakhir saya lihat di YouTube-nya tribuntimur.com sudah ada sekitar 350-an lebih suaraku yang diterbitkan. Tepuk tangan dulu dong. Ya mungkin kalau nggak ada Kak Umi, suara saya nggak bisa masuk di YouTube ya. Iya, karena kami tiap hari majid voice over. Terus mentorku Kak Rara juga selalu mendidik tentang naskah. Terus di bagian editor ada Kak Faiz yang selalu sabar hadapi kami anak magang yang suka jahil di bagian editor. Terus itu saja sih Kak mentorku. Tapi di balik itu ada kakak-kakak di sini yang selalu membersamai proses pembelajaran kami di sini. Ada Kak Rara, ada Kak Vio, ada Kak Ilu, ada Kak Ririn, ada bayi-bayi kecilku di sini, ada Raka, ada Cipoy, ada Una. Pokoknya di sini Kompleks lah ya. rame Rame, sekali, Kak. benar. Oke, terima kasih Macit. Kalau Popep gimana, mau ucapkan sepatah dua kata untuk mentor-mentornya atau ucapan terima kasih buat mentornya, mungkin seperti apa wujud yang mau kamu sampaikan? Gitu. Terima kasih untuk mentor-mentor yang ajari Popep. Dari itu Kak Faiz yang di bagian editor, Kak Sakli di operator, Kak Mul, Kak Vio, dan Kak Ilu. Dan mentor-mentor itu yang pertama itu bunda saya itu Kak Arni. Oke, lovely sekali. Yang ajar Kak Vio first over, belajar menulis. Iya, oh itu belajar. Itu. Kenapa diragukan tahu saya? Kukira saya di editor Kika. Oke, ada siapa lagi? Dan banyak didapat pembelajaran di sini. Iya. Terus ada Kak Vio juga. Kak Vio sudah. sudah tadi sudah. Kak Uming, Kak Rara, Kak Ririn, Raka. Dan banyak orang kantor di sini. Oke. Cukup Popep. Oke. Terakhir Icul mungkin mau utarakan perasaannya, iya, boleh disertai dengan tangisan lucunya. Silakan Icul. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Arni selaku mentor kami di Tribun dan juga kakak-kakak lainnya. Mungkin kalau bukan karena Kak Arni tegas sama saya bakal selalu sepelekan tugasku. Tapi karena Kak Arni selalu kejar-kejar Kak tugas, jadi ya sedikit-sedikit saya lebih banyak bikin, kadang 3 atau 4 video setiap harinya. Tapi sekarang karena kenapa semakin mau keluar, semakin jarang tugas. Ada bahan gitu. Iya jarang Kak, bukan sayanya yang malas. Oh oke, kamu yang malas. Bukan berarti jahat. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang magang telah membersamai kami selama kami magang di sini, karena kebetulan juga teman yang dari pertengahan magang sampai sekarang bakalan bersamaan di keluarnya. Itu kan. Jadi nanti langsung sepi dong Tribun. Iya itu, tapi ada dia PNP dua. Oke, masih ada ya teman-teman Masih lainnya. ada. Terus tadi kan Icul bahas terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membersamai juga pada saat magang. Nah, bagaimana interaksinya kalian ini bisa berbaur dengan teman-teman yang bukan dari UNM saja, tapi akan ada juga dari UMI, PNUP, Unhas juga kemarin sempat kan? Iya. Nah, bagaimana kalian bisa
Kalau bukan Bergabung. karena kehebohan saya juga, Asik. kalau mungkin bukan karena Cemas kehebohan gua. saya, mungkin nggak bakalan seseru itu sama anak-anak magang. Oke, jadi ini Karena- pelopornya dari Icul. Apakah? Pelopornya dari Icul. Iya, saya ketuanya. Oke, coba velocity dulu. Nggak boleh. Boleh. Jadi apa lagi? Mm-mm. Dan apa lagi kak? Teman-teman mungkin Dan welcome untuk juga. teman-teman di ruang komputer, teman-teman deh. Ruang komputer. Kakak-kakak ada ruang komputer. Awalnya saya takut sekali masuk di sana, tapi karena lama-kelamaan Dia paling kayak nyambung sama orang-orang kantor yang bagian komputer. Kayak kenapa sering mau ke sana? Sering mau ke sana, itu aja Oke. tidak. Iya, ruang komputer tuh diperjelas. Ruang redaksi ya? Iya, ruang redaksinya, ruang komputernya redaksi. Oke, satu kata untuk teman-teman magangnya. Satu kata, Iya. I love you. Itu Udah digabung ya. tahu, nggak perlu satu kata, soalnya banyak. Ya udah, kata-kata manis, kata-kata spesial untuk teman-teman magangnya sebagai penutup dari Icul. Menyenangkan sekali, menyenangkan. Menyenangkan satu kata ya. Ya. Nah, oke. Cukup? Kayak banyak mau sebutin tapi satu kata diminta. Ya udah, tadi sudah dipersilakan nih. Banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, Ya boleh kan? boleh. Menyenangkan sekali kak teman-teman magang. Karena dia juga welcome sama kita juga welcome juga sama dia. Jadi kayak baku dapat. Baru kalau misalnya ada apa-apa sama-sama excitednya. Oke. Ya itu sih jadi agak lebih akrab lah. Jadi siapa yang Icul suka di Tribun Timur? Apanya suka apa ini? Itu pertanyaan. Suka apa ini kak? Suka Ya sebagai teman atau terserah suka? Icul mau persepsinya seperti apa. Terserah Icul mau persepsinya. Soalnya seperti sudah apa. keluar kak. Aduh, siapa ya? Siapa ya teman-teman? Enggak kak, gak bercanda. Tapi kamu normal kan? Kalau nggak normal itu nggak bakalan centil kak sama cowok. Oh gitu. Oh my god. Oh. Dia paling centil di sini. Oke, ya bercanda ya Icul. Kalau teman-teman mau kenalan sama Icul, Instagramnya apa Icul? Andinova.com. Apa itu kak? Yang Oh, underscore size. underscore yang Underscore. underscore 2. Oke. Iya. Official. Oke, terima kasih Icul. Iya, Kak. Kalau Popep, kalau teman-teman mau kenalan sama Popep, boleh nggak kenalan sama Popep? Kan tadi dari pemalu bisa berubah jadi semakin ekstrovert dan banyak temannya tadi katanya dari cerita-ceritanya. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya gitu lewat DM atau lewat sosial media, boleh nggak? Boleh di IG ku itu Sofia Lut. Cari saja di Sofia Lutfi. Ya, Sofia Lutfi ya. ya. Oke, satu kata buat teman-temannya. Apa ya? Forever. Oke. Ya, Macit, ini Macit dengan Bila pertanyaan sama ya. Kalau teman-teman mau berkenalan sama Macit dengan Bila, boleh hit up ke sosial medianya apa namanya. Terus satu kata buat teman-temannya, nanti ditutup sama satu kata buat Tribun Timur, harus kompak ya. Oke. Boleh banyak kata. Boleh, boleh. Iya, boleh kak. Nangis. Pokoknya saya bisa dihubungi di @masita_. Masita aja saja. Masita. Iya. Pakai H atau A aja? MAASYIITHAA. Oke. Banyak kata untuk teman-temannya? Untuk teman-temanku yang dari awal membersamai proses magang ini, terima kasih untuk kebersamaannya, kekeluargaannya, solidaritasnya. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa kita bawa keluar, bisa kita sharing juga ke masa depan kita. Terus terima kasih, pokoknya semuanya sukses selalu. Semoga kalau di luar jangan sampai asing. Betul. Terus untuk teman-teman dari awal Sari Batang, terima kasih. Untuk di akhir-akhir juga teman-teman dari PNUP, dari UMI, terima kasih untuk teman-temanku. Kodong. Terima kasih untuk Sarah, partner meliputku. My love. Dari contoh. Semoga sukses selalu Sarah. Amin. Sukses juga buat teman-teman Iya. ya semuanya ya. Oke. Rasanya haru ya.
Tapi karena tadi udah touch up lama-lama kayaknya udah 2 jam touch upnya, jadi nggak mau ini terharu sampai nangis ya. Terakhir Bila, iya terakhir Bila kalau teman-teman mau berkenalan, mungkin tanya-tanya ilmu soal operator gitu ya sama Bila, boleh nggak? Iya Kak, boleh. Boleh, hit up kemana? Teman-teman boleh DM saya di IG RSKI Nabila. Itu juga. Nggak boleh sebarui atau? Iya, nggak boleh. Ya, terus satu kata buat teman-temannya atau mungkin mau merangkai kata buat teman-temannya, silakan. Ini karena mau sama-sama keluar juga di minggu depan, ya. Hari Senin. Hari Senin minggu Iya, depan, Kak. Say. Iya. Saya perjelas Pak Kak. Iya. Silakan bilang. Mungkin saya mau berterima kasih dulu sama Preti Benelli. Terus Preti Benelli. iya Preti Benelli Kak. Oke. Ini Kak Preti Berapa Benelli lagi? bertiga. Iya. Oke. Ada 2 orang lagi, 3 orang. Tapi ada yang magang di inkubator, ada yang kuliah. Oke. Terus mau berterima kasih kepada teman-teman Sarbat anak PNUP. Terima kasih banyak karena telah membersamai dari awal masuk maksudnya kita sama-sama di redaksi. Terima kasih untuk Iis, partnerku di operator. Asik. Dari awal masuk saya ajari Iis, tapi saya duluan ya Iis. Jadi kamu lebih jago ya? Iya. Bos. Itu juga. Oke. Ya, terakhir. Satu kata buat Tribun Timur. Harapan untuk Tribun Timur seperti apa? Makin sukses. Tambah banyak penontonnya Kak. Amin. Terima kasih Bila. Macit gimana? Harapan untuk Tribun Timur? Semoga Tribun Timur selalu menjadi media yang terpercaya, memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Dan Popep Icul, seperti apa harapannya untuk Tribun Timur sebagai closing statement? Silahkan Popep dulu. Kita Popet. Maju Ki. Supaya medianya Supaya? semakin terkenal, semakin banyak penontonnya. Kan sekarang 2.000 gitu, nanti Bertriliun. Iya, Iya, lebih cocok. banyak lagi dan semakin sukses. Sudah tadi. Ada jurinya ya, ada jurinya. Terima kasih Popep. Terakhir Icul, harapan untuk Tribun Timur dan terima kasih sudah memilih Tribun Timur. Silakan. Ya mungkin karena sudah semua disebut ya, itu juga Kak, semoga semakin sukses. Semakin sukses, semakin banyak juga penontonnya, viewersnya, pembacanya dan segala macam. Orangnya juga tidak berhenti orang. Apa namanya itu Kak? Setiap langganan, setiap tahun Iya, sebetulnya. semakin banyak pemasukan. Oke, betul. Semakin banyak cuannya ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih buat Bila, Macit, Popep dan juga Icul. Wah, di sini nih ya, sudah memilih Tribun Timur sebagai tempat kalian untuk mendapat ilmu dan juga mempraktekkan ilmu yang mungkin ada korelasinya sedikit dengan ilmu teori yang kalian dapatkan di bangku kuliah. Semoga setelah dari Tribun Timur ini kalian bisa lebih sukses lagi dan juga segala urusannya dilancarkan, baik itu menyoal tugas akhir ataupun juga pekerjaan nantinya. Ya, terima kasih sudah memilih Tribun Timur sekali lagi. Sukses, sehat selalu buat kalian. Juga Tribuners, mungkin itulah tadi informasi yang bisa dibagikan oleh Preti Benelli dan 4 orang perwakilan dari Preti Benelli, karena 2 lainnya ada di tempat lain atau instansi lain. Dan semoga ini bisa menjadi informasi atau wawasan baru juga buat teman-teman yang mungkin memilih atau sedang mencari tempat magang di mana nih yang sesuai dengan spesifikasi atau juga selera teman-teman ya. Kemudian bisa memilih Tribun Timur karena tadi sudah dijelaskan juga bagaimana alurnya, sedikit penjelasan dari Nabila tadi bagaimana alurnya. Dan sekali lagi terima kasih dan juga jangan lupa update terus informasi lainnya ataupun juga informasi secara nasional ataupun juga skala provinsi hanya di YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Akhir kata saya Fiona Jiretno mewakili keempat narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.